Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Ustaz Dr. Nasiruddin Khalid yang saya hormati, Bapak Ibu hadirin jamaah pengajian Ramadan yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah atas rahmat dan nikmat Allah kita bisa bersilaturahim di sini untuk sama-sama kita mendalami kajian agama kita. Salawat dan salam mari kita sanjungkan kehadirat baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tema yang dimintakan kepada saya adalah tentang menyikapi dan mengaplikasikan sunnah dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita mengkaji tentang bagaimana mengaplikasikan sunnah dalam kehidupan sehari-hari, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu pengertian sunnah itu sendiri, supaya kita tidak bingung dan tidak bisa memahami dengan benar apa sih sebetulnya yang dimaksud sunnah dalam syariat Islam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sunnah dalam syariat Islam itu diartikan dalam dua dimensi. Pertama, sunnah dalam arti dimensi hukum, di mana dalam hukum Islam itu terbagi menjadi dua. Ada hukum taklifi dan ada hukum wad'i. Hukum taklifi adalah hukum yang di situ ada beban, ada taklif atau beban untuk kita untuk menjalankan hukum itu ataupun meninggalkannya, menjalankan atau meninggalkan suatu perbuatan. Nah, hukum taklifi ini sudah kita ketahui bersama tentunya ada 5, yaitu wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Wajib yang kita harus laksanakan, kalau ditinggalkan mendapat dosa. Sunnah kita dianjurkan untuk melaksanakan, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Haram kebalikan dari wajib, makruh kebalikan dari sunnah, dan mubah adalah sesuatu yang boleh dilakukan atau ditinggalkan. Nah, kata sunnah di sini adalah sunnah dalam pengertian hukum, di mana itu adalah salah satu bagian dari 5 hukum Islam atau hukum taklifi: wajib, sunnah, haram, makruh, atau mubah. Nah, sunnah ini sering juga disebut dengan kata yang lain atau istilah yang lain dengan istilah mandub atau tatawwu atau nafilah atau makrubah. Ini pengertiannya sama, apakah sunnah, apakah mandub atau tatawwu atau nafilah atau makrumah. Nah, ini pengertian sunnah yang pertama. Sunnah sebagai salah satu hukum di antara 5 hukum taklifi: wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Ini pengertian sunnah dalam dimensi hukum, pengertian yang pertama. Kedua, sunnah dalam pengertian hadis Nabi. Nah, di sini kita harus pahami pengertian sunnah dalam pengertian hadis Nabi. Sunnah itu secara bahasa, Bapak Ibu sekalian, dia bermakna at-tariqatu al-muttaba'ah, yaitu jalan yang diikuti, atau disebut juga as-sirah al-mustamirrah, yaitu perilaku atau jalan hidup atau riwayat hidup seseorang yang dijalankan atau ditiru oleh orang lain. Nah, inilah sunnah dalam arti bahasa. Makanya ada hadis Rasulullah SAW berbunyi, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi ayyan qusa min ujurihim syai'. Barang siapa yang memberikan contoh atau perilaku yang baik, maka dia akan mendapatkan pahala dari orang-orang yang mencontohnya, yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala orang yang menjalankan itu. Nah,
Di sini sunnah itu bermakna adalah sesuatu jalan yang diikuti atau perilaku atau riwayat hidup yang dijalankan oleh seseorang yang diikuti oleh orang lain. Itu pengertian sunnah. Nah, itu secara bahasa, ya. Kalau secara istilah, suaranya kurang jelas Ustaz. Mohon maaf. oh ya, kurang jelas ya suaranya ya. Ustaz Amin. Ada diulang sedikit, ada suaranya kurang begitu jelas. Mohon maaf. Bagaimana sekarang suaranya sudah jelas? Sinyalnya barangkali ya. Oke, sebentar. Saya buka. Oh iya. Baik, gimana tes? Sudah bagus? Sudah, alhamdulillah Ustaz. Mohon maaf ini. Oh iya, nggak apa-apa. Sampai di mana? So, saya nggak tahu suara saya terdengar atau tidak. Sampai di mana tadi? Makanya saya jadi makna sunnah dalam itu ya, makna sunnah. Iya, baik. Saya ulangi lagi mungkin ya. Sunnah secara baik. bahasa artinya jalan yang diikuti atau at-thariqah al-muttaba'ah. Ya, jalan yang diikuti. Atau juga as-sirah al-mustamirrah, yaitu perilaku yang dilakukan secara terus-menerus, kontinu oleh seseorang yang kemudian diikuti oleh orang lain atau menjadi contoh orang lain. Ini makna sunnah secara bahasa. Makanya ada hadis Nabi, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Wa man sanna sunnatan sayi'atan falahu ithmuha wa ithmu man amila biha. Barang siapa yang memberikan contoh teladan yang baik lalu diikuti oleh orang lain, maka dia akan mendapatkan pahala dari contoh yang dia berikan dan juga pahala orang-orang yang mengikutinya. Begitu juga sebaliknya. Kalau dia memberikan contoh atau jalan yang diikuti oleh jalan yang buruk, kemudian diikuti oleh orang lain, maka dia juga akan mendapatkan dosa dari dosa orang yang mengikutinya. Ini makna sunnah pertama, ya, dari sisi bahasa. Nah, dari sisi istilah, Bapak Ibu sekalian, sunnah ini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ini yang mesti kita pahami, karena seringkali kita mendengar kata ini sunnah Rasul, kita harus mengikuti sunnah Rasul, gitu. Nah, sebetulnya apa ini yang disebut dengan sunnah Rasul ini? Nah, disinilah para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan sunnah. Ya, saya ambil dua pendapat yang utama saja, yaitu perbedaan dari kalangan muhadditsin, ahlul hadis, orang-orang yang ahli hadis, dan usuliyin, orang-orang yang ahli dalam bidang usulul fiqh. Ya, dalam pandangan muhadditsin, sunnah itu adalah ma'udhifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn au sifatin. Ya. Yaitu sesuatu yang dinukil, yang disandarkan, yang diriwayatkan, yang diambil dari Nabi, baik perkataannya, qauli, maupun perbuatannya, fi'li, ataupun ketetapannya, takriri, ataupun sifatnya, akhlaki. Ya. Baik sebelum Nabi itu diangkat menjadi Rasul atau sesudah beliau diangkat menjadi Rasulullah. Ini pengertian para muhaddisin. Dengan pengertian ini, maka para muhaddisin itu menyebut yang disebut dengan sunnah itu ada 4 macam. Ada sunnah qauliyah, sunnah yang berdasarkan perkataan. Misalnya hadis Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat, sesungguhnya sebuah perbuatan itu tergantung pada niatnya. Nah, ini adalah sunnah qauliyah namanya, sunnah perkataan. Kemudian adalah sunnah fi'liyah, perbuatan. Misalnya bagaimana Rasulullah mencontohkan sholat, haji, dan sebagainya. Itulah sunnah qauliyah. Dan ada sunnah takririyah, ketetapan, yaitu sesuatu yang dilakukan oleh sahabat lalu oleh Rasulullah ditetapkan. Misalnya ada 2 orang sahabat melakukan perjalanan, kemudian mereka tidak mendapatkan air, lalu mereka tayamum dan sholat. Setelah itu mereka lanjutkan perjalanan, mereka menemukan air di waktu sholat itu sendiri yang sama. Lalu yang satu mengulangi sholat, yang satu tidak mengulangi sholat.
Lalu mereka adukan ini kepada Rasulullah. Nah, Rasulullah membenarkan keduanya. Ya, yang pertama benar gitu mengikuti sunnah, yang kedua kamu mendapatkan pahala 2 kali. Nah, ini adalah takrir Rasulullah, ketetapan Rasulullah. Nah, yang keempat adalah sunnah sifatiyah atau akhlak Rasulullah. Nah, inilah segala perilaku, akhlak, sifat yang ada pada diri Rasulullah. Nah, inilah kalangan muhaddisin mengartikan sunnah ini dalam pengertian yang luas, baik sebelum Nabi diangkat sebagai Rasul ataupun sesudahnya. Nah, bagi kalangan usuliyin, mereka berbeda dengan kalangan muhaddisin. Ya, bagi kalangan usuliyin yang disebut sunnah itu adalah segala perilaku Rasulullah yang berhubungan dengan hukum saja. Ya, karena karena kalangan usuliyin ini menjadikan sunnah sebagai sumber hukum, maka yang dimaksud dengan sunnah adalah yang terkait dengan hukum saja. Karenanya di kalangan usuliyin, sunnah itu hanyalah yang sifatnya qauli, fi'li, dan takriri saja. Sedangkan sifat itu tidak termasuk ke dalam sunnah menurut pandangan usuliyin. Ya, ini pandangan usuliyin. Ya, sifat itu tidak termasuk dalam sunnah. Nah, ini usuliyin bedanya dengan kalangan muhaddisin. Nah, kedua, ya kalangan usuliyin menjadikan sunnah itu ya karena dia hukum itu ya sesudah bi'atsatur rasul, sesudah Nabi diangkat menjadi rasul. Kalau sebelumnya itu tidak ada hukum karena belum ada wahyu, begitu. Ini perbedaannya, ya. Ini antara muhaddisin dengan usuliyin. Maka kalau nanti kita bicara ini sunnah rasul, sunnah yang mana nih? Sunnah dalam pandangan muhaddisin atau sunnah dalam pandangan usuliyin? Kalau usuliyin ini bicara dalam konteks hukum, begitu. Nah, kemudian di kalangan muhaddisin sendiri, Bapak Ibu sekalian, ada perbedaan antara sunnah dengan hadis. Ya, berbeda pendapat. Apakah sunnah dan hadis itu sama atau tidak? Nah, sebagian mengatakan sunnah sama dengan hadis. Tapi sebagian muhaddisin mengatakan tidak. Sunnah itu hanya yang sampai kepada Rasulullah. Kalau yang diriwayatkan dari sahabat, dari tabi'in, atau yang kalau dalam ilmu mustalahul hadis disebut hadis mauquf atau hadis maqtu, itu tidak disebut sunnah. Makanya ada imam ahli muhaddisin, ahli hadis, ya, menulis kitab Sunan Abi Daud, Sunan Ibnu Majah, Sunan Abi Daud, Sunan Ibnu Majah. Itu ada kata sunan itu adalah sunnah. Dia hanya meriwayatkan hadis-hadis yang sampai kepada Rasulullah saja. Tapi kalau yang hanya diamalkan sahabat itu tidak sampai disebut sunnah, gitu. Ya, karenanya beda kalau Bukhari menyebut kitabnya hadis Sahih Bukhari. Karena kalau disebut hadis itu hadis marfu, hadis mauquf, hadis maqtu, hadis yang sampai kepada Rasul, hadis yang hanya dilakukan oleh sahabat saja, hadis yang hanya oleh tabi'in saja, itu dimasukkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim ke dalam hadisnya itu, karena beliau hadisnya namanya al-hadis, kitabnya namanya Sahih Bukhari atau al-hadis ya, Sahih Bukhari. Ya, berbeda dengan Sunan Abi Dawud misalnya, karena memang hanya masukkan yang sampai kepada Rasulullah saja. Begitu. Inilah yang disebut dengan sunnah. Tapi sebagian muhaddisin mengatakan yang dilakukan oleh sahabat itu juga sunnah. Ya. Karena ada hadis Nabi mengatakan alaikum bisunnati wa sunnata khulafaur rasyidun. Hendaklah kalian mengikuti sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidun. Jadi sunnah khulafaur rasyidun pun juga harus diikuti. Misalnya salat tarawih berjamaah itu adalah sunnah. Tapi sunnah itu bukan sunnah dari Rasul, tapi sunnah dari Umar bin Khattab misalnya. Nah, itu juga harus diikuti. Menurut kalangan muhaddisin itu juga sunnah, begitu. Nah, ini dengan perbedaan ini, Bapak Ibu sekalian, kita harus bisa mendudukan, ya, apa yang disebut dengan sunnah, sunnah menurut siapa, ya, dan apa batasan sunnah. Karena bagi kalangan usuliyin, sifat Rasul itu tidak termasuk sunnah. Artinya kalau misalnya Rasul memakai gamis, memakai pakaian tertentu, itu tidak termasuk sunnah karena itu bukan bagian dari hukum.
begitu. Tapi kalau bagi kalangan ahlul hadis, kalangan muhaddisin, sunnah itu ya termasuk sifat-sifat meskipun tidak berkaitan dengan hukum, begitu. Nah, itu semua yang dilakukan oleh Rasulullah itu adalah sunnah gitu. Sebagaimana Quran menegaskan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, maka semuanya itu adalah sunnah yang harus diikuti, termasuk adalah sifat Rasulullah, baik sifat zahiri, misalnya sifat badan Rasul yang menggunakan jenggot misalnya, cara berpakaian Rasulullah ya, termasuk cara pakaian Rasulullah yang menggantung misalnya, begitu. Itu adalah bagian dari sunnah menurut kalangan muhaddisin. Nah, ini kita harus memahami. Terakhir sebelum kita diskusi Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengupas ayat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Kita mulai dari kata laqad kana. Ini kalau kita membaca Al-Qur'an dan kita memahami bahasa Arab, itu sungguh nikmat sekali memahami Al-Qur'an ini. Ada kata laqad. Nah, dalam Al-Quran itu kadang la ini dengan qad itu dipisah, ya. Kadang kalau sudah ada la, qadnya hilang. Kalau sudah ada qad, la-nya tidak ada, gitu, dalam Al-Quran ini. Nah, kapan digunakan la saja, kapan digunakan qad saja, kapan digunakan laqad. Nah, biasanya digunakan la ini untuk menegaskan keraguan seseorang. Kalau menggunakan kata qad itu untuk menegaskan pesimisme seseorang. Tapi kalau sudah kata laqad, ini di double dua, ini untuk menegasikan keraguan seseorang dan juga untuk menegasikan pesimisme seseorang. Ya, misalnya begini. Dalam surah Al-Asr ada ayat innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia lafi. Tidak ada kodnya di situ. Karena manusia ini ragu gitu kan. Sesungguhnya manusia, untuk menegasikan keraguan, Allah tegaskan lafi khusrin, dalam keadaan merugi. Jangan ragu bahwa manusia itu dalam keadaan merugi. Tapi pada ayat lain ada ayat qad aflahal muslimun. Sungguh beruntunglah orang-orang muslim, orang-orang mukmin. Ya. Nah, ini ada kata qad di sini. Nah, ini orang-orang mukmin kadang merasa pesimis dan merasa minder dengan status kemukminan, keislamannya itu. Ya, padahal di mata Allah dia sangat agung, gitu. Qad. Nah, di sini menegasikan pesimisme. Gitu. Nah, tapi kalau sudah ada kata laqad kan laqad. Nah, ini berarti untuk menepis keraguan dan menepis pesimisme. Ya, jadi harus yakin, tidak ragu dan tidak pesimis. Ya, laqad. Nah, ada kemudian kata kana, di sini adalah fi'il mudhari', fi'il madhi ini. Kenapa ada kata kana? Kenapa tidak yakunu misalnya? Nah, ini kana fi'il madhi ini menunjukkan bahwa sesuatu yang akan dinegasikan, yang akan jadi objeknya, yaitu menjadikan Rasulullah sebagai uswah hasanah, itu sejak dahulu, artinya sejak semula. Ya, sejak semula artinya ya Rasulullah itu menjadi uswah itu tidak hanya sesudah. Selanjutnya suaranya itu lagi ada error lagi, Ustaz. Baik. Suaranya kembali lagi. Mungkin sinyalnya ya. Iya, coba Ustaz. Oke, tes sekarang gimana? Alhamdulillah. Oke. Sudah baik, Ustaz. Ya, baik, saya lanjutkan. Ya, karena itu fi'il madhi yang kemudian menunjukkan bahwa Rasulullah menjadi uswah itu bukan hanya sesudah beliau menjadi rasul, tetapi sebelum itu pun sesungguhnya dapat menjadi uswah.
begitu, karena Rasul bersifat maksum. Nah, kemudian ada kata lakum di sini. Nah, di sini ada la-nya, bukan alaikum. Lakum ini adalah menunjukkan hal yang baik. Seperti kita berdoa kepada pengantin, barakallahu laka, semoga kebaikan memberikan kalian mendapat keberkahan di dalam kebaikan. Wa baraka alaika, kalaupun dapat musibah, Allah pun juga memberkahi. Itu doa pada pengantin ya. Nah, lakum ini adalah kebaikan, menunjukkan kebaikan. Laqad kana lakum. Nah, yang paling kunci kemudian adalah kata fi di dalam ayat ini. Laqad kana lakum fi Rasulillah. Kenapa kata fi di sini? Kenapa tidak ada kata ala Rasulillah? Ya. Padahal ada ayat-ayat lain mengatakan wa ala rasul illal balagul mubin. Nah, ini fi dengan ala ini sesuatu yang berbeda. Kalau saya mengatakan ana fil bait, berarti saya ada di dalam rumah. Tapi kalau saya mengatakan ana alal bait, berarti saya ada di atas rumah, di atas genting, di luar rumah. Nah, ini berarti bahwa uswah yang hasanah yang ada pada Rasulullah itu adalah sesuatu yang substansial yang ada di dalam diri Rasulullah. Ya, yang ada di dalam diri Rasulullah. Bukan sesuatu yang terlihat dari zohirnya saja, tetapi harus dilihat substansinya. Saya ambil contoh begini. Kita selalu mengatakan, ini mohon maaf ini para ibu-ibu sekalian atau bapak-bapak sekalian, ini isunya agak sensitif kalau saya bicara begini. Misalnya tentang poligami lah, begitu. Nah, poligami itu sunnah Rasul gitu kan. Nah, ini sunnahnya di mana, begitu. Di poligaminya atau di mananya, begitu. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Ya, bahwa Rasulullah yang harus kita teladani itu adalah apa yang ada di dalam diri Rasulullah. Bukan hanya melihat aspek luarnya saja. Rasulullah berpoligami, oh sunnah berarti saya berpoligami. Bukan, tetapi harus dilihat bagaimana Rasulullah berumah tangga. Ya, 20 tahun Rasulullah monogami. Setelah wafat Khadijah barulah Rasulullah menikah melakukan poligami. Itu satu. Kedua, poligami itu yang dilakukan oleh Rasulullah itu bukan sekedar poligami menikahi 2-3 orang lebih wanita, tetapi bagaimana di dalam poligami itu ya di internal, di substansinya poligami, Rasulullah memperlakukan istri-istri Rasul secara adil, secara terhormat dan sangat bijak begitu. Sehingga semua istri Rasul merasakan keadilannya, kenyamanannya. Nah, ini yang kita harus memahami, bahwa mengikuti sunnah Rasul itu jangan hanya melihat zahir yang apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Karena begini Bapak Ibu sekalian, mengapa misalnya kalangan usuliyin tidak memasukkan sifat Rasul itu sebagai hukum, sebagai sunnah? Karena ini terkait dengan masalah hukum. Karena ada sifat-sifat Rasul sebagai Rasul, ada sifat-sifat Rasul sebagai manusia. Sebab kalau semuanya dikatakan sebagai sunnah perbuatannya, maka nanti itu dianggap hukum semua begitu. Ini menurut pandangan usuliyin. Ya, misalnya kalau ada hadis Rasulullah, karena Rasulullah SAW, suatu hari Rasulullah SAW selesai melaksanakan sholat subuh. Rasulullah itu selesai melaksanakan sholat subuh, berzikir, kemudian selesai berzikir dan berdoa, Rasulullah itu berbaring, yaktoji gitu, meletakkan tangan kanannya itu di di kepalanya itu sebagai bantalnya itu. Nah, dalam pandangan usuliyin itu tidak termasuk sunnah gitu, karena itu bukan dengan hukum. Kalau dengan hukum, nah maka nanti semua orang ngikutin Rasulullah, selesai sholat subuh, wirid, berzikir, kemudian semuanya baring-baringan begitu, karena itu sunnah gitu. Nah itu, ya makanya, jadi yang disebut sunnah itu yang mana? Nah makanya di ayat Al-Quran ini, laqad kana lakum fi. Fi ini ada internalnya, substansinya, yang itu berkaitan dengan sesuatu yang baik begitu, yang sesuatu yang harus diteladani, bukan ala Rasulillah tapi fi Rasulillah.
uswatun hasanah, teladan yang baik. Nah, bagi siapa? Bagi orang liman kana yarjullah wal yaumil akhir. Orang yang berharap ridho Allah dan orang yang percaya kepada Allah dan yaumil akhir. Nah, ini kira-kira kita memahami makna sunnah begitu. Jadi kita bisa mengkonklusikan dari sini bahwa di masyarakat kita ini ya ada yang melihat sunnah Rasulullah itu adalah semua yang dilakukan oleh Rasulullah itu adalah sunnah, begitu kan? Tetapi ada yang ulama yang melihat ya ada yang memang sunnah-sunnah itu berkait dengan hukum yang itu memang harus diikuti, ada yang itu hanyalah sunnah basyariah. Ya Rasulullah ke pasar, Rasulullah berdagang dan lain sebagainya itu adalah sunnah basyariah beliau begitu. Ya, bukan berarti semua orang harus berdagang, gitu kan? Bukan berarti semua orang harus ke pasar begitu. Ya. Nah, tetapi hal-hal apa yang bisa menjadi hukum dan di situ menjadi uswah hasanah yang harus diikuti. Ini kira-kira pemahaman kita tentang sunnah ya, supaya kita tidak terpaku bahwa sunnah itu semuanya. Orang kita mengikuti sunnah Rasulullah berarti harus pakai gamis, harus berjenggot, harus ini ya. Kalau saya pakai peci seperti ini warna hitam ini kan nggak ada sunnah Rasulnya gitu kan. Rasul nggak pernah pakai peci hitam seperti ini gitu. Nah itu mungkin nanti ini karena sebab ini menjadi ramai karena akhirnya muncullah pengertian bid'ah gitu loh. Karena memang di dalam hukum Islam lawannya wajib itu adalah haram, lawannya sunnah itu adalah bid'ah, begitu. Jadi kalau tidak sunnah, oh berarti itu bid'ah. Nah inilah sehingga orang menjadikan serba bid'ah gitu, segala sesuatu bid'ah karena tidak mengikuti sunnah. Nah gitu. Waktunya Ustaz 2 menit lagi Ustaz. Baik, itu sebagai pengantar diskusi kita Bapak Ibu sekalian untuk memahami mahwa sunnah. Terakhir ya, bagaimana kita mengaplikasikan sunnah ya tergantung bagaimana kita memahami sunnah itu sendiri. Apakah menurut pemahaman tadi kalangan usuliyin atau menurut kalangan muhadditsin. Kedua-duanya tidak ada yang salah, begitu. Ya, ada yang melihat bahwa ada sunnah-sunnah basyariah, ada sunnah-sunnah nabawiyah. Ada yang memang itu adalah sunnah Nabi yang memang itu harus diteladani, dicontoh seperti kaifiat sholat Rasul, kaifiat manasik haji Rasulullah. Nah, tapi ada yang sifatnya sunnah-sunnah basyariah saja begitu. Seperti tadi, Nabi selesai sholat subuh, selesai berzikir, Nabi berbaring kemudian meletakkan tangan kanan seperti ini begitu. Nah itu apakah kemudian semua orang harus mengikuti seperti itu gitu kan? Nah ini kan yang harus kita pahami mahwa sunnah. Nah dari sini ya kita bisa melihat dan menerapkan sunnah itu secara bijak dan mengkontekstualisasikan sunnah di dalam aplikasi kehidupan kita sehari-hari. Demikian sebagai pengantar kita anukan dengan diskusi mungkin supaya bisa kita dalami Ustaz. Betul Ustaz. Subhanallah. Terima kasih barakallahu lakum Dr. Aminuddin Yaqub. Subhanallah, waktu nggak terasa ya, 30 menit sudah berlalu tapi rasanya masih banyak yang belum tersampaikan sesungguhnya di dalam penyampaian beliau tentang sunnah itu. Bapak yang muliakan, ada masih kesempatan waktu sekitar 20 menit lagi ke depan. Saya ingin membuka kesempatan bagi Bapak Ibu, langsung silakan. Ada juga yang barangkali nanti dari chat atau tanyakan juga, sampaikan juga. Silakan kalau ada yang ingin bertanya langsung dinyalakan mikrofonnya, lalu sebutkan namanya. Assalamualaikum Kiai. Mulai wabarakatuh. Dari siapa Pak? Dari siapa? Dari Ibu Martini Ustaz. Mohon satu-satu, dari siapa Bu? Apa? Dari Dengan Pak Abdurrahman. Pak Abdurrahman.
Siap. Saya juga bisa Pak Ustaz. Baik, Pak Abdurrahman dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat Pak ya. Saya Abdurrahman Hafid Pak Ustaz. Baik, alhamdulillah. Kalau Silakan. saya ini pandangan saya saja, apa benar tidak ini minta penjelasan Pak Ustaz. Bahwa kalau saya melihat Rasulullah itu poligami itu tidak sekedar syahwat, tapi nilai sosialnya yang banyak. Janda perang umurnya 60 tahun, 50 tahun. Jadi banyak membantu, bukan sekedar syahwat saja. Barangkali istrinya cuma yang muda cuma. Oke. Inti pertanyaannya apa Pak Abdurrahman? Mohon maaf. Inti Ya itu pertanyaannya. apa benar pandangan saya ini Pak Ustaz? Pandangan saya bahwa tidak sekedar syahwat tapi Oke, sosialnya baik. banyak. Baik. Jadi pertanyaan sudah saya bisa tangkap. Terima kasih Pak Abdurrahman atas pertanyaannya. Yang lain, Bapak Ibu silakan. Pak Kiai, mohon izin nanya Pak Kiai. Siapa Bu namanya Bu? Mohon maaf, namanya siapa? Ini Belum jelas. Siapa lagi Bu? dengan Martini, Bu. Adik Oh, Bu Ustaz. Martini. Silakan Bu Martini. Ya, saya mau menanyakan mengenai tema mengikuti sunnah Rasulullah ya. Tetapi di dalam masyarakat kita banyak sekali perbedaan pendapat mengenai sunnah Rasulullah itu. Ada yang mengatakan ini adalah sesuai sunnah, yang itu tidak. Nah, tadi Ustaz menerangkan lawannya dari sunnah adalah bid'ah. Nah, kadang-kadang kita banyak sekali mendengar orang yang membid'ahkan apa yang kita anggap bahwa itu adalah sunnah Rasulullah. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa itu tidak bid'ah, tetapi ini masalah khilafiyah. Nah, kalau khilafiyah itu kan tergantung mazhab yang memang